ayat 112. At-taibuna, orang-orang yang bertobat. Jadi ini adalah mensifati ayat 111 bahwa Allah itu membeli diri dan hartanya orang-orang iman dengan surga. Orang iman itu adalah at-taibun, orang-orang yang bertobat. Jadi kalau mereka berbuat salah, mereka bertobat kepada Allah, mohon ampun atas kesalahan yang dilakukannya. Al-abiduna, orang-orang yang beribadah. Mereka orang yang ahli ibadah sesuai dengan petunjuk yang diterangkan dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Al-hamiduna, orang-orang yang memuji kepada Allah. Alhamdulillah. As-saihuna, orang-orang yang ahli puasa. Jadi mereka, orang yang itu adalah orang yang ahli puasa. Ar-raki'una, orang-orang yang ruku'. As-sajiduna, orang-orang yang sujud. Dalam arti mereka mengerjakan sholat. Ya, terutama ibadah sholat wajib. Karena nanti dari kiamat yang pertama Allah hisab adalah bab atau urusan sholat. Al-amiruna, orang-orang yang memerintahkan bil ma'rufi dengan baik. Wan-nahuna, dan orang-orang yang melarang anil mungkari, dari kemungkaran. Di orang iman itu selalu perintah baik, melarang pada kemungkaran. Wal hafizun, dan orang-orang yang menjaga li hududillah, pada batas-batasnya Allah, pada peraturan-peraturan Allah. Betul bisa menjaga pada peraturan Allah. Kalau ternyata itu merupakan larangan, ya dihindari. Kalau merupakan perintah, dikerjakan sapol kemampuan. Wa basyir, memberi kabar gembira engkau Muhammad al-mu'minin, pada orang-orang yang beriman. Jadi wahai Muhammad, orang iman seperti sifat yang di atas itu, berilah kabar gembira bahwa mereka itu nantinya mendapatkan surga. Makana, tidak ada iku lin nabiyyi, bagi nabi, walladzina, dan orang-orang amanu yang beriman mereka, opo ayastaghfiru, bahwa memintakan ampun mereka, lil musyrikin, pada orang-orang musyrik. Jadi nabi dan orang-orang iman itu tidak boleh memintakan ampun kepada orang-orang musyrik. Walaupun ada mereka musyrikin, uli kurba, orang yang mempunyai kerabat. Walaupun masih ada hubungan kerabat, ada hubungan famili. Mimba dima, dari setelahnya apa-apa, tabayyana, jelas, lahum, untuk mereka, opo annahum, sesungguhnya mereka, ashabul jahim, penghuni neraka jahim. Setelah jelas bagi mereka menempati atau sebagai penghuni neraka jahim. Karena apa? Matinya dalam keadaan kafir, mati dalam keadaan musyrik. Jelas itu tempatnya dalam neraka jahanam. Maka bagi orang iman, Nabi nggak boleh memberikan ampun kepada mereka walaupun masih ada hubungan kerabat. Ini dalam hadis diterangkan. Hadis Muslim, ya. Lama hadrat Abu Thalibin al-wafat, ja'ahu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika Abu Thalib, ini pamannya Nabi, menjelang wafatnya, Nabi datang di situ, fawajada indahu Abu Jahal wa Abdullah bin Abi Umayyah ibnul Mughirah. Ternyata di situ sudah ada Abu Jahal dan ada Abdullah bin Abi Umayyah bin Mughirah. Lantas faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan, ya am, hei paman, qul la ilaha illallah. Ucapkan kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Kalimatan kalimat asyhadu laka bi intallah. Itu kalimat yang aku akan menyaksikan untuk paman nanti di sisi Allah.
Faqala Abu Jahlin wa Abdullah bin Abi Umayyah, ya Aba Thalib, atarghabu an millati Abdul Muttalib. Lantas Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah dia mengatakan, "Hei Abu Thalib, apakah kamu itu benci dari agamanya Abdul Muttalib, agama nenek moyang kita?" Falam yazal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaridu alaihi. Nabi terus merayu pamannya untuk mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Wa yu'itu lahu tilkal maqalah. Dan begitu pula Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah mengatakan hal yang sama. Hatta qala Abu Thalib akhiru ma kalamahum huwa ala millati Abdul Muttalib. Sehingga akhir yang dia ucapkan adalah tetap pada agamanya Abdul Muttalib. Wa aba ayyakula la ilaha illallah. Dia menolak untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dia meninggalnya dalam keadaan tetap pada agamanya Abdul Muttalib, tidak mau mengakui Allah sebagai Tuhan Zat yang Esa. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku akan memintakan ampun kepada engkau wahai paman, selama aku tidak dilarang dari engkau. Ya, karena mengingat Abu Thalib jasanya luar biasa. Dia betul-betul membela kepada Nabi. Makanya atas jasa itulah, walaupun dia mati tetap pada agamanya Abdul Muttalib, Nabi menjanjikan akan selalu memintakan ampun kepada Allah selama tidak dilarang. Fa'anzalallahu azza wa jal. Maka Allah menurunkan ayat yang berbunyi, maka nalin nabiyyi walladzina amanu ayyastaghfirul musyrikin walau kanu uli qurba mim ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Setelah mereka itu kerabatnya sudah jelas merupakan penghuni neraka jahim, maka Nabi orang iman tidak boleh untuk memintakan ampun. Dan juga wa anzalallahu ta'ala fi Abi Thalib, dan juga Allah menurunkan ayat untuk dalam urusannya Abu Thalib. Faqala li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Termasuk ya berkaitan dengan Abu Thalib itu, Allah menurunkan ayat bahwa Muhammad, engkau tidak akan bisa menunjukkan kepada orang yang kamu cintai, tapi Allah lah yang menunjukkan kepada orang yang Allah kehendaki. Allah lebih tahu dengan orang yang mendapatkan petunjuk. Jadi Abu Thalib itu ceritanya betul-betul luar biasa. Perjuangan dia untuk membela kepada Nabi. Namun karena sampai mati dia nggak mau mengakui Allah Zat yang Esa, Nabi tidak boleh untuk memintakan ampun kepada pamannya Abu Thalib. Wa makana, dan tidak ada apa istighfaru Ibrahimah, memintakan ampunnya Nabi Ibrahim li abihi pada bapaknya Nabi Ibrahim, illa kecuali an mau'idatin, dari janji, wa ada yang menjanjikan sapa Ibrahim ha pada janji, iyahu pada bapak. Falamma tabayyana, maka ketika jelas lahu bagi Ibrahim opo annahu, sesungguhnya bapak iku aduun, musuh lillahi bagi Allah, tabarro'a, maka lebaran sapa Nabi Ibrahim, cuci tangan sapa Nabi Ibrahim minhu dari bapak. Inna Ibrahim, sesungguhnya Nabi Ibrahim, la'awahun, niscaya banyak taubatnya, halimun, dan juga aris, sabar. Ketika Allah itu melarang Nabi dan juga orang-orang iman
untuk memintakan ampun kepada orang-orang musyrik, maka sebagian sahabat ada yang mengatakan, lah itu buktinya Ibrahim juga memintakan ampun untuk bapaknya, padahal bapaknya jelas musyrik. Maka Allah menurunkan ayat menjelaskan, membantah pada ucapannya sebagian sahabat tadi itu, bahwa tidak ada memintakan ampunnya Nabi Ibrahim kepada bapaknya itu kecuali karena menepati janji yang telah dijanjikan untuk bapak. Kalau dalam surat Maryam ayat 47, setelah Ibrahim diusir oleh bapaknya untuk meninggalkan wilayah itu, Ibrahim mengatakan, qala salamun alaika sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiyah. Oke Bapak, selamat tinggal. Tapi aku akan tetap memintakan ampun kepada Tuhan untuk panjenengan. Itu janji Ibrahim. Maka dipraktekkan oleh Nabi Ibrahim dalam surat Asy-Syu'ara ayat 86. Ibrahim mengatakan, waghfir li abi innahu kana minadh-dhallin. Ya Allah, ampunilah bapak saya karena bapak saya termasuk orang yang sesat. Dan juga dipraktekkan dalam surat Ibrahim ayat 41, Ibrahim mendoakan, Rabbana ighfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Ya Allah, ampunilah saya dan juga kedua orang tua saya dan orang-orang iman di hari datangnya hisapan. Itu sebagai praktek atau Ibrahim menepati janji untuk memintakan ampun kepada Allah untuk bapaknya. Tapi falama tabayyana lahu annahu aduwwul lillah tabarra amin. Ketika sudah jelas bagi Ibrahim bahwa bapaknya musuhnya Allah, sampai mati pun dia nggak mau beriman, maka Ibrahim tabarra aminah, lebaran. Dia tidak lagi memintakan ampun untuk bapaknya. Karena Ibrahim itu adalah orang yang banyak bertobat kalau berbuat salah, memohon ampun kepada Allah, dan juga orang yang aris, orang yang banyak sabarnya. Wa makana, dan tidak ada sapa Allah liudillah, menyesatkan sapa Allah kauman pada kaum, ba'da setelah idhadahum, ketika menunjukkan sapa Allah pada kaum, hatta yubayyina, sehingga menerangkan sapa Allah lahum, pada mereka kaum, ma, pada apa-apa, yattaquna, yang takwa mereka. Jadi di antara para sahabat itu ada yang mereka udah terlanjur memintakan ampun pada orang-orang musyrik. Lah mereka khawatir, lah gimana dengan saya? Maka Allah menurunkan ayat bahwa Allah itu tidak akan menyesatkan kaum setelah menunjukkannya, sehingga Allah menerangkan untuk mereka apa yang mereka takut, dalam arti memberikan syariat, memberikan peraturan-peraturan lewat para rasul. Jadi karena yang mereka lakukan itu sebelum ada larangan untuk memintakan ampun pada orang musyrik, ya nggak apa-apa. Yang tidak boleh itu, yang salah, yang sesat itu adalah apabila sudah ada larangan, kemudian dia menerjang larangan itu. Sudah nggak boleh memintakan ampun, tetap aja memintakan ampun kepada orang musyrik. Innallaha, sesungguhnya Allah, bikulli syai', dengan segala sesuatu, iku alimun, mengetahui. Allah tahu pada segala sesuatu. Jadi kita pun juga sama ya. Kalau belum tahu, memang belum tahu. Tapi telah tahu, harus bisa melaksanakan sakpol kemampuan. Kalau itu perintah, kalau larang harus dihindari
sejauh-jauhnya. Innallaha, sesungguhnya Allah, lahu, bagi Allah, mulkus samawati, kerajaannya beberapa langit, wal ardi, dan bumi. Jadi kerajaan langit dan bumi semuanya itu miliknya Allah. Kalau bandingannya, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Apa yang di langit, di bumi, semuanya itu miliknya Allah. Adapun yang kita punya, itu hanya titipan yang Allah berikan kepada kita. Nanti akan kembali kepada Allah. Yuhyi, menghidupkan sapa Allah. Wa yumitu, dan mematikan sapa Allah. Allah zat yang menghidupkan, juga zat yang mematikan. Hidup mati itu ada di tangan Allah. Wa malakum, dan tidak ada bagi kalian min dunilah, dari selain Allah, min waliyin, orang yang mengasihi, wala, dan tidak ada nasirin, orang yang menolong. Jadi tidak ada orang yang mengasihi, nggak ada orang yang menolong untuk kalian selain Allah. Hanya Allah lah tempat untuk memohon, tempat untuk mengadu. Sehingga kalau ada masalah-masalah apa saja, ada cobaan apa saja, ya kembalinya kepada Allah. Kalau kita punya masalah kemudian mengadu kepada sesama manusia, sama-sama tidak punya. Kalau di surat Baqarah itu diterangkan wasta'inu bis-sabri was-shalah. Jadi kalau ada masalah, mohon pertolongan pada Allah dengan sabar dan juga mengerjakan sholat. Bis-sabri was-shalah. Laqad taba, niscaya sungguh menerima tobat sopo Allah ala nabi, atas nabi, wal muhajirin, dan pada orang-orang muhajir, wal ansor, dan orang-orang ansor, alladzina, orang-orang, ittaba'uhu, yang mengikuti mereka, muhajir ansor, hu, pada nabi, fi sa'atil usroh, di waktu yang sulit, yaitu pada waktu perang Tabuk. Itu perang yang sangat berat sekali. Cuaca sangat panas, menempuh jarak yang sangat jauh, dan finansial pun juga terbatas. Kalau dalam cerita itu, sampai beratnya itu 1 onta, itu dinaiki oleh 10 orang. Karena berjalan jauh. Sampai ada yang minum peresan kotoran onta. Itu diperes, kemudian hasil peresan itu diminum. Saking nggak punya waktu itu. Korma 1 itu dimakan untuk 2 orang. Saking beratnya di waktu itu. Jadi Allah itu menerima tobat kepada Nabi dan orang-orang muhajir ansor yang ikuti pada Nabi di waktu yang sangat sulit, setelah hampir nyimpang mimba di makada, dari telahnya apa-apa, kata yang hampir, yazihu, nyimpang, opo kulubu farikin, hatinya golongan minum dari mereka. Tsumma taba, kemudian menerima tobat sapa Allah alaihim, atas mereka. Innahu, sesungguhnya Allah, bihim, pada mereka, raufun welas, rahimun welas. Wa alas salasati, dan atas 3 orang, alladzina, orang-orang, khulifu, yang ditunda mereka atau diakhirkan mereka. Maksudnya penerimaan tobatnya itu ditunda. 3 orang itu adalah Ka'ab bin Malik,
Murarah bin Rabi' dan Hilal bin Umayyah. Mereka bertiga itu orang yang tidak ikut dalam perang Tabuk. Dan mereka terus terang tidak berkata dusta, tidak beralasan. Sehingga ketika menghadap Nabi, Nabi mengatakan, udah silakan, kamu pergi dulu, nunggu keputusan dari Allah. Ternyata waktunya cukup lama, sampai 50 hari, itu baru diterima taubatnya. Hatta sehingga idza daqat, ketika sempit, alaihim atas mereka, opo al-ardu bumi, bima dengan apa-apa, rohubat yang luas, opo bumi. Saking susahnya mereka. Karena apa? Semenjak kejadian itu, Nabi melarang orang-orang iman untuk berbicara, menegur kepada 3 orang tadi. Sehingga orang berbicara pun, orang mengucapkan salam pun nggak dijawab. Jadi bertiga itu kalau salam kepada orang lain, menyapa, nggak dijawab, nggak ditanggapi. Sehingga mereka itu susah sekali. Bumi yang begitu luas itu perasaannya sempit sekali. Wadoko, dan sempit alaihim atas mereka, opo anfusuhum, diri mereka. Diri mereka itu sempit, ya susah pol. Bagaimana orang Islam semuanya nggak boleh menyapa kepada dia, nggak boleh ngomong dengan dia, dengan mereka bertiga itu. Namun wadzonu, dan menyangka mereka, Allah malja'a, bahwa tidak ada tempat mengungsi, minallahi, dari Allah, illa, kecuali, ilahi, pada Allah. Tapi mereka bertiga itu menyangka bahwa tidak ada tempat untuk mengungsi, untuk mengadu, kecuali hanya kepada Allah. Hanya berdoa, memohon kepada Allah. Mereka bertiga bisa sabar untuk menghadapi cobaan yang mereka alami. Tsumma taba, kemudian menerima tobat sapa Allah, alaihim, atas mereka, liyatubu, agar tobat mereka. Allah menerima tobat kepada mereka, memberi kesempatan, kasih waktu selama 50 hari. Innallaha, sesungguhnya Allah, huwa Allah, at-tawwabu, zat yang maha menerima tobat, ar-rahim, zat yang maha welas. Seperti yang saya ceritakan sebelumnya, sebenarnya Ka'ab bin Malik itu sudah mempersiapkan beberapa alasan, beberapa uzur agar dia selamat, dia tidak disalahkan. Namun Allah mengqadar baik kepada Ka'ab bin Malik dan 2 temannya, Murarah bin Rabi' dan Hilal bin Umayyah, untuk berkata jujur kepada Nabi. Tapi ya itu resikonya. Selama 50 hari, orang-orang Islam nggak boleh menegur, menyapa kepada bertiga itu. Yang paling di antara 3 itu adalah Ka'ab bin Malik. Dia ke pasar, ke tempat saudaranya, tapi ya tetap nggak ada yang mau menegur kepada dia. Alhamdulillah, ya Allah paring itu bertiga bisa sabar, dan setelah 50 hari itu
Allah menerima tobat mereka. Memang Allah itu At-Tawwab, zat yang maha menerima tobat. Ar-Rahim, zat yang maha welas. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqu, takutlah kalian Allah pada Allah. Wa kunu, dan jadilah kalian ma'as-shodiqin, beserta orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar, lahir batin maksudnya. Hei orang-orang beriman, wahai orang beriman, jadilah kalian orang-orang yang takwa dan orang beserta, dan jadilah beserta orang-orang yang jujur. Hati lahir batin, apa yang dikatakan itulah dari isi hatinya. Ya, termasuk yang dilakukan oleh Ka'ab bin Malik, Murarah bin Rabi', Hilal bin Umayyah, mereka itu jujur. Mereka mengatakan apa adanya. Memang awalnya berat, tapi akhirnya dia bisa mendapatkan kebahagiaan. Saking senangnya Ka'ab bin Malik waktu itu, setelah diterima tobatnya, semua hartanya diserahkan kepada Nabi. Orang yang pertama memberitahu itu langsung kasih hadiah. Itu saking senangnya karena diterima taubatnya. Itu untuk Ka'ab bin Malik. Maka Allah menjelaskan, mengingatkan, hei orang iman, takutlah kalian kepada Allah dan jadilah orang-orang yang jujur. Makana tidak ada, tidak boleh maksudnya, li ahlil Madinati, bagi ahli Madinah, penduduk Madinah, waman, dan orang haulahum, di sekitarnya Madinah, minal a'robi, dari orang A'rob, opo ayatakhallafu, ngeri mereka, sengaja tidak ikut dalam peperangan, an Rasulillah, jauh dari utusan Allah. Jadi orang-orang penduduk Madinah dan sekitarnya dari orang A'rob, mereka tidak boleh untuk ngeri dari utusan Allah. Tidak boleh sengaja tidak ikut perang bersama dengan Rasul. Wala yarghabu, dan tidak senang mereka bi anfusihim, pada diri mereka, an nafsihi, jauh dari dirinya Rasul. Jadi mereka tidak boleh lebih senang dirinya daripada Rasul. Cinta Rasul itu nomor satu. Gara-gara urusan pribadinya sehingga meninggalkan perintahnya Rasul, itu tidak boleh. Karena apa? Zalika, demikian itu, bi'annahum, sebab sesungguhnya mereka, la yusibuhum, tidak menimpa pada mereka, opo dhoma'un, haus, wala, dan tidak menimpa pada mereka, opo nasobun, payah, wala, dan tidak menimpa pada mereka, opo mahmasatun, lapar, fi sabilillah, di dalam jalannya Allah. Wala yata'una, dan tidak menginjak mereka, mautian, pada tempat injakan, yaghizu, yang membuat marah, al-kuffara, pada orang-orang kafir. Wala yanaluna, dan tidak memperoleh mereka, tidak mendapat mereka, min aduwin, dari musuh, nailan, pada perolehan, illa, kecuali, kutiba, ditulis, lahum, untuk mereka, bihi, dengan semua tadi, opo amalun, amal, solihun, yang baik.
Innallaha sesungguhnya Allah la yudhi'u tidak menyia-nyiakan sapa Allah ajrul muhsinin pada pahalanya orang yang berbuat baik. Kenapa penduduk Madinah dan sekitarnya tidak boleh ngeri dari Rasul, tidak boleh lebih cinta diri mengalahkan Rasul? Karena ketika mereka dalam sabilah bersama dengan Rasul mendapatkan rasa haus, rasa capek, lapar, mereka mengerjakan sesuatu yang membuat orang kafir marah, mendapatkan apa saja dalam peperangan itu, bisa mungkin dia luka, dapat jarahan, atau dia lari, semuanya itu ditulis amal yang baik. Dan Allah itu tidak menyia-nyiakan pahalanya orang berbuat baik. Sedikitpun kebaikan itu Allah ganti dengan pahala. Wala yunfikun, dan tidak menginfakkan mereka nafakotan pada infak, pada nafakoh sogirotan yang sedikit, wala dan tidak kabirotan yang banyak, wala yakta'un, dan tidak memutus mereka, tidak melewati mereka maksudnya, wadian pada jurang, illa kecuali kutiba ditulis opo semua lahum untuk mereka, liyajziyahum agar membalas pada mereka sopo Allah ahsanama lebih baiknya apa-apa kanu yang ada mereka ya'maluna mengerjakan mereka. Begitu pula ketika mereka menginfakkan hartanya, apakah sedikit atau banyak, mereka melewati jurang, melewati pegunungan, jurang itu semuanya ditulis amal yang baik, dan Allah akan membalas untuk mereka dengan yang lebih baik daripada yang mereka lakukan. Jadi semua kegiatan orang iman itu oleh Allah ditulis amal soleh, amal yang baik, dan diberi pahala, yaitu dengan surga tentunya. Itu jauh lebih baik, lebih pol daripada apa yang mereka lakukan. Jangan sampai ketinggalan, udah jadi orang iman, kegiatan dalam sabilillah, dia tidak ikut, berarti nggak dapat pahala, itu rugi hitungannya. Nah, untuk ayat 121 ada keterangan, menurut Ibnu Abbas, ayat ini mansukh. Nasikhnya ayat 122 terusannya. Tetapi menurut selain Ibnu Abbas, ayat ini tidak mansukh. Karena dalam ayat tersebut itu hanya menjelaskan tentang pahalanya orang-orang yang berangkat perang. Tidak menjelaskan tentang orang iman harus berangkat perang. Dan turunnya ayat ini itu ketika orang Islam jumlahnya masih sedikit. Jadi ayat 121 itu menurut Ibnu Abbas itu mansukh, nasikhnya ayat 122. Tapi menurut Ibnu Abbas itu tidak mansukh. Wa makana, dan tidak ada sopal mukminun orang-orang iman lianfiru agar berangkat mereka kafatan ke semuanya. Orang iman tidak boleh berangkat semuanya. Ketika tahu pahalanya orang berperang, semua berangkat, tidak boleh. Yang tunggu rumah nanti siapa? Falaula nafaro, maka hendaklah golongan mingkuli firqatin dari tiap-tiap golongan, minum dari mereka orang-orang iman. Sapa taifatun golongan, liyatafaqahu agar mencari kefahaman mereka fitini di dalam agama, wal yungziru, dan agar menakut-nakuti mereka kaumahum pada kaum mereka. Idza raja'u, ketika kembali mereka taifah, ilaihim pada mereka kaum, la'allahum agar mereka kaum yahzaruna takut mereka. Jadi orang-orang iman itu nggak boleh berangkat semua.
karena melihat orang berjuang, berperang pahalanya besar, semua yang dilakukan bisa mendatangkan pahala, akhirnya semua berangkat perang. Tidak boleh. Lah gimana? Hendaklah sebagian golongan dari kaum itu ada orang yang mencari kefahaman di dalam agama. Dalam arti, ya ada yang berangkat perang, ada yang tinggal di rumah. Nah, yang sudah berangkat perang tadi, mungkin dia tahu banyak hal. Apa yang Nabi sampaikan, ketika mereka kembali, apa yang dia terima itu disampaikan kepada orang yang tidak ikut dalam peperangan. Agar mereka itu takut. Bisa mendapat penjelasan, mendapat keterangan dari Taifah yang berangkat itu, beberapa hal-hal yang membuat mereka itu punya rasa takut. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, qatilu, memerangilah kalian, alladzina, pada orang-orang, yalunakum, yang mendekati mereka pada kalian, minal kufari, dari orang-orang kafir. Hei orang-orang beriman, wahai orang beriman, perangilah orang-orang kafir yang ada di sekitar kalian. Wal yajidu, dan hendaklah menjumpai mereka, orang-orang kafir, fikum, di dalam kalian, ghilzatan, pada kejam atau keras. Dan mereka itu menganggap atau mereka menjumpai kamu itu orang-orang yang kejam. Wa'lamu, dan mengetahuilah kalian, annallaha, sesungguhnya Allah, iku ma'al mutakin, beserta orang-orang yang takwa. Ini adalah pada waktu zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperintah oleh Allah untuk memerangi orang-orang kafir yang ada di sekitar kalian, biar mereka itu menganggap kamu itu orang yang kejam. Mereka membuat mereka takut. Nah, kalau di Indonesia itu, kita di Indonesia ya ngikuti peraturan yang ada di Indonesia. Ayat ini berlaku di zaman Nabi. Wa idza ma unjilat, dan ketika diturunkan apa suratun, surat, faminhum, maka sebagian dari mereka, orang-orang munafik, man, ada orang, yaqulu, berkata siapa orang, ayyukum, mana kalian, zadathu, menambah pada ayyukum, opo hadhihi, ini ayat, imanan, keimanannya. Ketika surat diturunkan, Al-Quran maksudnya, di antara mereka orang munafik, ada yang mengatakan, mana di antara kalian yang membuat ayat ini bisa tambah imannya. Ini merupakan penghinaan dari orang-orang munafik. Fa'ammal ladzina, maka adapun orang-orang amanu, yang beriman mereka, fazadathum, maka menambah apa surat pada mereka, imanan, keimanannya. Wahum, dan mereka orang-orang iman, yastabsyiruna, bergembira mereka. Tapi bagi orang-orang iman, ketika surat itu diturunkan, justru bisa menambah imannya. Dan mereka merasa senang. Kalau dalam artian terangkan, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana.
ketika ayat diturunkan, orang imannya tambah meningkat, tambah kuat. Beda dengan orang-orang munafik itu. Mereka selalu khawatir kalau isi hatinya atau rahasia mereka itu terbongkar. Mereka tidak nyaman ketika surat Al-Quran itu diturunkan. Sehingga mereka menghina dengan mengatakan, ayyukum zadathu hadhihi iman. Mana di antara kamu yang bisa tambah imannya lantaran surat ini. Tapi kalau orang iman ya, dengan ayat turun itu, surat turun itu, tambah meningkat, tambah senang. Wa ammal ladzina, dan adapun orang-orang fi qulubihim, di dalam beberapa hati mereka, maradun, sakit. Bagi orang-orang yang hatinya itu sakit, fazadathum, maka menambah apa surat pada mereka rijisan, ragu-ragunya, mamang, ila rijisihim, pada ragu-ragu mereka. Wa matu, dan mati mereka, wahum, dan mereka kafirun, orang-orang kafir. Bagi orang-orang yang hatinya sakit, itu orang-orang munafik, justru ketika surat turun malah menambah ragu-ragunya, dan mereka mati dalam keadaan kafir. Orang-orang munafik itu mereka selalu berusaha untuk membuat kerusakan. Berbagai cara mereka lakukan, tapi usaha mereka itu tidak berhasil. Justru dengan itu, sakitnya tambah parah, ragu-ragunya tambah pol, sampai mati dalam keadaan kafir. Awala yarawna, adakah tidak mengerti mereka, annahum, sesungguhnya mereka, iku yuftanuna, dirusak mereka, fi kulli am, di dalam tiap-tiap tahun, marrotan, sekali, atau marrota ini 2 kali. Tsumma, kemudian, la yatubuna, tidak taubat mereka, walahum, dan tidak ada mereka, yadzakkaruna, mengambil peringatan mereka. Apakah mereka itu tidak tahu, tidak nyadar bahwa mereka itu setiap tahunnya itu dirusak sekali atau 2 kali. Jadi banyak hal-hal yang Allah berikan itu untuk menyadarkan mereka. Bisa Allah mencoba menyadarkan mereka dengan memberikan larang pangan. Atau bisa jadi badannya itu sakit parah misalnya. Dalam setahun itu, sekali atau 2 kali itu untuk menyadarkan mereka atas kesalahan yang mereka lakukan. Tapi ternyata tetap mereka tidak mau bertobat dan tidak mengambil peringatan. Hal-hal yang Allah berikan itu tidak membuat mereka itu sadar.
Ya termasuk yang melanda dunia sekarang ini, adanya virus corona, itu untuk menyadarkan orang-orang yang banyak berbuat pelanggaran kemaksiatan, biar ngerti. Biar mereka itu mengambil peringatan, ternyata mereka tak berdaya. Ketika Allah memberikan sesuatu, nggak ada orang bisa menolaknya. La mani'a lima ataita wala mu'tiya lima mana'ta. Orang-orang yang banyak berbuat pelanggaran kemaksiatan, Allah ngasih peringatan dengan cobaan-cobaan itu. Wa idza ma unjilat, dan ketika diturunkan apa suratun surat, nazara maka melihat sapa ba'dhum sebagian mereka ila ba'din pada sebagian. Ketika ada surat diturunkan, maka sebagian mereka menoleh kepada yang lain dengan mengatakan, hal yarakum, adakah melihat pada kalian sapa min ahadin seseorang. Tsumman sarafu, kemudian bubar mereka. Mereka tengok kanan, tengok kiri, ada yang lihat enggak? Ketika mereka merasa aman, enggak ada yang memperhatikan, langsung dia pergi. Samanya ketika waktu mendatangi pengajian, mereka lihat kanan kiri kok nggak ada yang lihat, ya langsung dia pergi tanpa minta izin dari majelis taklim itu, dari tempat pengajian itu. Itulah ya sifatnya orang-orang munafik. Harusnya ketika mereka itu ada di tempat mencari ilmu, tempat pengajian, memperhatikan, sehingga bisa membuahkan kefahaman. Tambah banyak yang dia dengarkan dari pengajian, dari nasihat itu, tambah imannya. Tapi itu tidak berlaku bagi orang-orang munafik. Dia nggak nyaman itu. Sarafa, maka memalingkan sapa Allah qulubahum, pada beberapa hati mereka. Bi'annahum, sebab sesungguhnya mereka kaumun kaum la yafqahuna, tidak faham mereka. Karena mereka bubar, tidak mau mendengarkan surat yang diturunkan, maka Allah pun memalingkan hati mereka, dijauhkan dari petunjuk. Karena apa? Mereka itu kaum yang tidak faham. Orang kalau faham, kalau sekarang ini ya, dengan banyak mendengarkan pengajian, banyak mendengarkan nasihat, dia merasa senang. Alhamdulillah, banyak peringatan. Itu merupakan siraman. Jadi sama halnya ketika ada tanaman sudah mulai layu, disiram, bisa subur kembali. Nah, keimanan juga sama. Itu udah mulai menipis, datang tempat pengajian, ada nasihat pengajian, imannya bisa tambah meningkat. Nah, bagi orang-orang munafik, justru mereka milih untuk pergi. Maka Allah pun juga membelokkan hati mereka, tidak memberikan petunjuk kepada mereka. Tambah lama tambah jauh, karena mereka itu orang yang tidak faham. Laqad ja'akum, niscaya sungguh datang pada kalian sapa rasulun, utusan, min anfusikum, dari diri kalian.
Rasul dari golongan kalian datang kepada kalian semuanya, yaitu Nabi Muhammad. Allah memilih Nabi Muhammad, diangkat sebagai Rasulnya untuk menyampaikan risalah Allah. Itu pilihan dari Allah itu. Datang kepada kalian, membacakan ayat, hikmah, memimpin, mengarahkan kepada kalian semuanya. Ya tentunya mengajak kepada kalian orang-orang kufaru Mekah waktu itu untuk mengesahkan kepada Allah. Azizun, berat, alaihi atas Rasul, ma'anitum, apa-apa yang payah kalian. Sebagai tanggung jawab Rasul kepada kalian, ketika kalian itu berat, payah, Rasul pun merasakan hal yang sama. Selalu memikirkan kepada kalian semuanya. Harisun pingin alaikum atas kalian. Jadi sangat pingin mengharapkan agar kalian semuanya bisa mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk, bisa mengikuti apa yang Rasul sampaikan. Itu keinginan Nabi. Walaupun banyak dapat tantangan, dicaci, dimaki, diolok-olok, Nabi tetap sabar untuk memimpin kalian. Harapannya apa? Kalian bisa dapat hidayah, dapat petunjuk. Ada orang-orang kufaru Mekah waktu itu, mereka meminta agar Nabi itu bisa menunjukkan mukjizat sebagai bukti bahwa Nabi sebagai utusan Allah. Nabi bilang, apa yang kamu minta? Kalau terwujud, terbukti, mau iman kalian? Siap, kita mau iman. Sekarang apa permintaan kalian? Rubahlah gunung Sofa menjadi emas. Saking pinginnya Nabi orang-orang itu mau beriman, memohon kepada Allah. Datanglah malaikat Jibril. Muhammad, apa yang kau minta itu bisa terkabul. Tapi ingat Mat, ketika gunung Sofa jadi emas betul, kalau mereka ada iman, hancur semua itu. Terkena siksa itu. Nabi mikir, wah, lah gimana nanti? Udahlah, biarin aja, gak apa. Sofa tetap gunung Sofa. Mungkin sekarang bapaknya belum mau. Mungkin nanti anaknya atau cucu yang mau tetapi agama Islam. Itu saking sayangnya Nabi, saking ya pengennya Nabi, orang-orang itu bisa mendapatkan hidayah. Bil mukminin, pada orang-orang iman, raufun welas, rahimun ya welas. Jadi Nabi itu welas, sayang terhadap orang-orang yang beriman. Andaikan Nabi nggak sayang, seperti cerita tadi itu dalam hadis, malaikat Jibril datang, bisa permintaan terkabul, gunung Sofa jadi emas. Tapi kalau mereka tidak iman, siksa semuanya. Kalau Nabi nggak sayang kepada umatnya, ya nggak apa-apa, habislah semua. Soalnya banyak cerita-cerita ketika kaumnya itu minta kepada Rasul, setelah datang benar mereka tidak iman, ya terkena siksa. Nabi nggak seperti itu. Oke lah, sekarang biarkan Sofa tetap gunung Sofa. Tapi siapa tahu nanti mungkin anak atau cucunya yang mau beriman. Fa'in tawallau, maka jika berpaling mereka, fakul, maka berkatalah engkau Muhammad, hasbiya,
mencukupi padaku Allah Allah. Kalau memang mereka tidak mau menetapi agama Islam, maka sampaikan wahai Muhammad bahwa Allah yang mencukupi saya. La ilaha, tidak Tuhan ilahwa kecuali Allah. Hanya Allah lah sebagai Tuhan yang berhak untuk disembah. Atas Allah tawakaltu, berserah diri aku. Semua urusan aku serahkan kepada Allah. Wawa dan Allah Rabbul Arsy, Tuhannya Arsy Al-Azimi yang agung. Allah lah Tuhannya Arsy, zat yang Tuhannya Arsy yang agung. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Ayat mutasyabihat. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Jadi tidak ada yang tahu artinya ini kecuali hanya Allah saja. Tilka, ini ayatul kitab, beberapa ayat kitab Al-Hakimi yang menghukumi. Jadi ini adalah merupakan ayat kitab yang menghukumi. Jadi banyak hukum-hukum yang dijelaskan di dalam ayat ini. Akana ada iku linasi bagi manusia opo ajaban heran. Maaf, akana ada linasi bagi manusia iku ajaban heran. Opo an auhaina, memberi wahyu aku Allah ila rajulin, pada orang laki-laki, minhum, dari mereka. Apakah manusia itu merasa heran kalau aku Allah memberikan wahyu kepada orang laki-laki di antara mereka, menjatuhkan pilihan yang diangkat Rasul adalah orang laki-laki di antara mereka, yaitu Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. An angzir, bahwa menakut-nakutilah engkau Rajul, Nabi Muhammad maksudnya, an-nasa, pada manusia. Rajul yang diberi wahyu, diangkat sebagai Rasul, itu tugasnya untuk menakut-nakuti kepada manusia. Dalam arti ya, menyampaikan cerita-cerita tentang masalah neraka, agar mereka itu bisa sadar dan menyatakan mau beriman. Wabasyir, dan memberilah kabar gembira engkau Muhammad, alladzina, pada orang-orang, amanu, yang beriman mereka, annalahum, sesungguhnya bagi mereka, opo qodama sidqin, dahulunya benar, inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka. Wahai Muhammad, berilah kabar gembira untuk orang-orang iman bahwa untuk mereka itu dahulunya benar di sisi Tuhannya. Dalam arti amal-amal yang baik yang mereka lakukan itu Allah balas untuk mereka nanti ketika mereka itu menghadap kepada Allah. Jadi kebaikan-kebaikan, amal-amal baik yang mereka lakukan itu untuk mereka nanti di sisi Tuhannya. Itu kalau dalam surat lain diterangkan, wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Al-Baqarah ayat 110. Jadi semua kebaikan yang mereka lakukan itu nanti hasilnya akan mereka jumpai, akan kalian jumpai di sisi Allah. Tidak sia-sia, tidak hilang
sedikit pun kebaikan, Allah membalas dengan kebaikan pula. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Qala berkata sapa kafir, orang-orang kafir, inna hadza, sesungguhnya ini rajul, la sahirun, niscaya tukang sihir, mubinun, yang jelas. Bukannya mereka itu menyatakan iman, justru malah menuduh bahwa rajul yang diberi wahyu, dijadikan rasul itu merupakan tukang sihir yang jelas. Jelas tukang sihir itu. Karena apa? Apa yang Nabi sampaikan itu pikiran mereka nggak bisa mencerna. Dikiranya Nabi itu yang disampaikan ngelantur, menyampaikan hal-hal yang di luar akal mereka. Nabi menceritakan bab surga, bab neraka, orang mati bisa bangkit lagi, ada hari kiamat. Itu bagi mereka itu nggak bisa menerima, sehingga mereka mengatakan bahwa rajul Nabi Muhammad itu merupakan tukang sihir. Inna rabbakum, sesungguhnya Tuhan kalian, iku Allah, alladzi zat, khalaqa, menjadikan sapa Allah, as-samawat, pada beberapa langit, wal ardo, dan pada bumi, fi sittati ayyam, di dalam 6 beberapa hari, tsummastawa, kemudian menetap sapa Allah, alal arsy, atas arsy. Tuhan kalian adalah Allah, zat yang menciptakan langit dan bumi hanya 6 hari. Setelah itu Allah menetap di arsy. Yudabbiru, meramut sapa Allah, al-amro, pada perkara. Allah meramut semua perkara, semua urusan hambanya. Ma min syafi'in, tidak ada orang yang menolong, illa, kecuali, mimba diiznihi, dari setelah izinnya Allah. Dzalikum, demikian itu, Allahu, Allah, Rabbukum, Tuhan kalian, fa'buduhu, maka menyembahlah kalian, hu, pada Allah. Afala tadzakarun, adakah tidak mengambil peringatan kalian? Allah zat yang maha kuasa, menciptakan langit bumi itu hanya waktu 6 hari. Setelah itu Allah menetap di arsy. Allah meramut perkara. Semua urusan itu diramut oleh Allah. Kapan orang itu dapat rizki, kapan orang itu dapat kenikmatan, semuanya itu Allah yang meramutnya. Ma min syafi'in illa min ba'di idzni. Jadi tidak ada penolong kecuali setelah dapat izin Allah. Ayat ini itu menolak anggapan orang-orang musyrik bahwa berhala yang mereka sembah itu nanti bisa memberikan syafaat, bisa memberikan pertolongan. Dibantah dengan ayat ini bahwa tidak ada
penolong kecuali setelah mendapatkan izin dari Allah nanti di hari kiamat. Orang-orang musyrik mereka menganggap bahwa berhala mereka sembah itu nanti bisa memberikan manfaat, bisa memberikan syafaat, tapi itu sebatas persangkaan mereka saja. Dan nanti nggak akan bisa. Padahal itu memberikan syafaat kepada orang-orang yang menyembahnya. Dzalikumullah Rabbukum. Jadi yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari, menetap di aras, merawat semua urusannya itu adalah Allah, Tuhan kalian. Maka sembahlah Allah itu. Afala tazakkarun? Apakah kalian tidak mengambil peringatan? Setelah mendengarkan banyak penjelasan, banyak keterangan yang disampaikan oleh Rasul, apakah hal itu tidak kalian ambil peringatan? Tidak membuat hati kalian menerima untuk menyatakan beriman. Ilaihi pada Allah marjiukum tempat kembali kalian, jami'an ke semuanya. Jadi kalian semuanya itu nantinya kembali menghadap kepada Allah. Lambat atau cepat. Apakah itu muda atau tua? Mati itu tidak harus tua. Yang muda pun banyak. Mati itu nggak harus lewat sakit dulu. Sehat pun juga bisa mati. Banyak cerita-cerita. Karena saking bingungnya mikir keadaan itu, tahu-tahu dia meninggal dunia. Nah. Kembali semua kepada Allah. Wa'dallah, janji Allah hakon dengan benar. Itu janji Allah yang hak kok, pasti. Walaupun dia seorang dokter yang selalu bisa mengontrol perkembangan kesehatannya, dia pun juga mati. Dia seorang pemimpin, dia berkuasa di negaranya, juga mati. Karena apa? Itu sudah merupakan janji Allah yang hak, pasti itu akan terjadi. Semua kembali menghadap kepada Allah. Innahu, sesungguhnya Allah, ya beda'u, memulai sapa Allah al-khalqa, pada kejadian. Jadi apapun itu yang menciptakan adalah Allah. Allah yang memulainya. Asalnya nggak ada, bisa ada itu Allah yang menciptakannya. Tsumma yu'iduhu, kemudian akan mengembalikan sapa Allah hu pada khalqa. Dan semua itu nanti kembali kepada Allah. Kita asalnya nggak ada. Tuh kita bisa ada. Itu yang paling adalah Allah. Yang buat adalah Allah. Orang tua kita itu hanya sebagai perantara. Dan nantinya, lambat atau cepat, semua akan kembali kepada Allah. Liyajzia, agar membalas sapa Allah alladzina, pada orang-orang amanu, yang beriman mereka, wa amilu, beramal mereka sholihati, yang baik, bil qisti, dengan adil. Apa tujuannya? Mereka dikembalikan lagi agar Allah membalas amal baiknya orang iman dengan adil. Dan bahkan oleh Allah akan dilipat gandakan. Jadi kebaikan dilakukan itu dilipatkan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. Satu kebaikan menjadi 10. Dan bahkan ila sab'ati mi'ati dhifin, sampai 700.
Walladzina dan orang-orang kafaru yang kafir mereka, lahum bagi mereka syarabun minuman, min hamimin dari air panas, wa adzabun dan siksa alimun yang menyakitkan. Untuk orang-orang kafir masuk ke dalam neraka, minumannya air panas dan siksaan yang menyakitkan. Kenapa? Bima kanu, sebab apa-apa yang ada mereka yakfuruna, kufur mereka. Karena kufurnya itulah mereka mendapatkan siksa. Huwa Allah alladzi dzat ja'ala menjadikan sapa Allah asamsa pada matahari diaan dengan menerangi, wal qamar dan pada bulan nuron bercahaya. Allah menjadikan matahari bisa menerangi jagat raya, bulan bisa terang bercahaya. Wa qaddarahu dan mengira-ngira sapa Allah hu pada bulan manazila pada tempat, ditentukan tempatnya. Li ta'lamu agar mengetahui kalian adada sinin pada hitungannya beberapa tahun, wal hisaba dan rekenan dan hitungan. Dengan adanya bulan itu agar kalian bisa tahu hitungan tahun dan juga hisapan, ngerti dengan melihat bulan itu. Ma khalaqa tidak menjadikan sapa Allah dzalika demikian itu illa kecuali bil haqi dengan benar. Allah tidak menjadikan itu semua kecuali dengan hak. Ada maksud dan tujuan, itu membuktikan tentang kekuasaan Allah. Yufassilu menerangkan sapa Allah al-ayati pada beberapa ayat. Di kaumin pada kaum ya'lamuna yang mengetahui mereka kaum. Allah menerangkan ayat untuk kaum yang mengetahui, yaitu orang-orang yang beriman. Di dekat adanya bulan itu orang tahu kapan saatnya untuk Ramadan. Biasanya kalau petinggi itu datang ke tempat untuk memantau sudah masukkah bulan Ramadan atau belum. Ya dengan melihat bulan itu. Nah, maka diterangkan li ta'lamu adada sinin wal hisab. Inna fi ikhtilafil lail, sesungguhnya di dalam perselisihannya malam, gonta gantinya malam, wanahar dan siang, malam ganti siang, siang ganti malam, atau kadang panjang malamnya, kadang panjang siangnya. Wama dan apa-apa khalaqa yang menjadikan sapa Allah fis samawat di dalam beberapa langit, dan juga apa yang Allah ciptakan di langit. Ada matahari, ada bulan, ada dan di langit semuanya. Wal ardi dan bumi, Allah ciptakan di dalam bumi. Ya tanaman-tanaman, ada gunung, macam-macam itu. Semua itulah ayatin, menjadi ayat li qaumin untuk kaum yattaqun yang takwa mereka. Itu menjadi ayat membuktikan kekuasaan Allah untuk kaum yang takwa. Orang-orang yang beriman. Innalladzina, sesungguhnya orang-orang la yarjuna yang tidak berharap mereka liko ana ketemu padaku Allah. Waradu dan ridho mereka, senang mereka bil hayati dunya dengan kehidupan dunia. Wa tama'anu dan tenang mereka biha dengan dunia. Walladzina dan orang-orang hum mereka an ayatina dari ayat-ayatku Allah. Ghafiluna orang-orang yang lupa. Iku ulaika mereka itu makwahum tempat mereka an-naru neraka. Bima kanu sebab apa-apa yang ada mereka yaksibuna mengerjakan mereka. Jadi orang-orang yang tidak berharap ketemu kepadaku Allah, nggak percaya hari akhirat, nggak percaya bahwa nantinya menghadap kepada Allah, dan mereka merasa ridho, merasa nyaman, tenang dengan kehidupan dunia. Dan orang-orang lupa dari ayatku Allah, tidak mau
mengaji, nggak mau membuka Al-Qur'annya, Al-Hadisnya. Nah, mereka itulah tempatnya di dalam neraka sebab apa yang mereka lakukan. Alhamdulillah, jazakumullah khairah. Mudah-mudahan Allah paring manfaat dan barokah. Itulah para bapak, para ibu, para jamaah semuanya. Barangkali ada hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Alhamdulillah, jazakumullah khairah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.